Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Adistiasari. Di sini saya akan menampilkan video presentasi saya dengan artikel yang berjudul Grammar, Context, dan Power Synchronization of the Trinity Belgium Period. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan di dalam sebuah artikel tersebut. Yang pertama, apa permasalahannya yang disengaja yang diangkat di dalam artikel tersebut? Jawabannya yaitu komunitas LGBT di Serbia yang telah didiskriminasikan di bawah rezim sebelumnya berharap demokratisasi akan segera diperbaiki dalam status mereka. Yang kedua, bagaimana caranya penulis artikel meneliti hal-hal yang di dalam artikel tersebut? Jawabannya, dalam artikel tersebut yang mengacu teori sekuritisasi untuk memberikan penjelasan mengapa dua gerakan sekuritasi yang digambarkan di atas gagal meyakinkan pemerintah Serbia untuk mengadopsi tindakan luar biasa tersebut. Yang ketiga, mengapa permasalahan yang diangkat oleh penulis itu bermasalah dan apa pentingnya untuk mengetahui permasalahan tersebut? Permasalahannya adalah penantang konservatif acara yang dibangun di atas prasangka sosial tingkat tinggi terhadap hak-hak LGBT yang menggambarkan Pride atau Parade sebagai ancaman terhadap moralitas publik dan identitas nasional, yang diakibatnya mereka otoritas negara untuk melarang acara tersebut. Di sisi lain adalah pendukung liberal Parade Pride yang membingkai acara tersebut sebagai ujian pentingnya bagi demokrasi Serbia yang masih muda. Yang keempat, terdapat studi kasus atau pengalaman kasus apa saja yang dimunculkan di dalam artikel tersebut, dan dengan kata lain apa perbandingan tadi kasus yang muncul. Tadi kasus yang muncul yaitu kaum liberal yang meminta dari otoritas negara untuk menerapkan tindakan pengamanan yang lebih keras terhadap penantang Pride yang menggunakan ujaran kebencian dan mengancam dengan kekerasan. Namun tak ada satupun dari kubu yang berhasil meyakinkan pemerintah Serbia yang dipimpin oleh Partai Demokrat Kiri Tengah untuk mengadopsi langkah-langkah ini. Akibatnya Pride Parade berlangsung sementara beberapa ribu perusuh anti Pride diizinkan turun ke jalan menyerang polisi dan menghancurkan pusat kota Beograd. Yang kelima, apa kata kendala atau hambatan penelitian atau riset yang dilakukan oleh kedua penulis tersebut? Kendala atau hambatan yang terdapat dalam artikel Pride atau Parade yang diizinkan berlangsung pada tanggal 10 Oktober dan kebebasannya berkumpul yang merupakan hak yang dijamin secara konstitusional dan tidak ditangguhkan. Otoritas negara bagian tidak ingin memindahkan permintaan yang dibuat oleh kampanye lain untuk menggunakan hak prerogatif keamanan tambahan untuk mencegah kelompok sayap kanan untuk turun ke jalan seperti ada yang cacat atau tepatnya oleh Nislen, polisi, dan badan intelijen sipil boleh dibilang yang telah memiliki banyak peringatan diri yang dapat bertindak lebih awal lagi untuk menghentikan kerusuhan, tapi ternyata tidak. Faktanya tingkat keberhasilan yang digerakkan oleh sekuritisasi yang setelah Pride pada tahun 2010 meredah menggunakan istilah yang dibahas oleh sebelumnya, karena permasalahan tersebut hanya masalah mode keamanan, sedangkan tindakan yang luar biasa ini dan diambil oleh otoritas publik untuk kompetensi baru yang diberikan kepada negara atau
shelter pada tahun 2008 yang akibatnya negara tidak mampu mencegah lebih dari 60.000 anti-PRIDE turun ke jalan. Secara protes itu ada 140 terluka dan 207 orang yang ditangkap, dan ke dalam pusat kota yang rusak termasuk markas partai politik besar. Yang keenam, apa simpulan dan kesimpulan dari artikel tersebut? Yaitu untuk memahami dan mengapa serangkaian gerakan sekuritasi yang dilakukan setelah Parade Kebanggaan Beograd pada tahun 2010 memiliki tingkat keberhasilan yang terbatas. Secara khusus, dengan menggabungkan analisis konten dan wawancara dari artikel tersebut menganalisis formatif dan kekuatan teks ancaman, ketertarikannya ke dalam wacana yang lebih luas, dan kekuatan posisi aktor sekuritasnya untuk mendefinisikan makna dari parade. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.